Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, punten saya ingin bertanya mengenai mencari calon jodoh tuh Buya. Mencari calon jodoh. Yang ingin saya tanyakan tuh Buya, kan kebanyakan kalau misalkan orang-orang yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memilih yang setara pendidikannya. Nah, itu sebenarnya salah atau tidak ya Bu ya? Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara berpikir. Anda perlu cerdas di dalam berpikir, di dalam memilih pasangan. Kalau di saat Anda memilih pasangan itu ditunggangi oleh ambisi dan hawa nafsu, maka Anda akan salah pilih. Kalau Anda langsung ingat Allah dan masa depan, akhirat juga, jadi Anda pandang masa depan yang panjang, bukan saja dunia tapi juga akhirat. Masa depan akhirat. Ada seorang wanita yang dia punya karir tinggi. Hati-hati, banyak orang punya karir susah cari jodoh. Bukan karena tidak ada jodoh, karena yang di otaknya ini salah, perlu dirubah. Dan banyak kita duduk dengan adik-adik kita berubah cara berpikirnya. Ada anak perempuan karir, misalnya ada seorang wanita karir yang punya penghasilan mungkin ratusan juta per bulan, atau mungkin seorang profesional yang dahsyat, mungkin spesialis kedokteran apa begitu. Lihat, karena dia itu bukan memikirkan apa yang maslahat untuk dirinya sendiri, tapi dia memikirkan maslahat untuk pandangan manusia. Sehingga mungkin dia seorang dokter spesialis apa, menginginkan suaminya adalah seorang direktur rumah sakit mana, atau lebih tinggi. Baik, akhirnya Pak, nunggu direktur yang lamar gak datang-datang. Sementara matahari terus berputar, tidak pernah berhenti. Tak taunya menemukan umurnya sudah 40 tahun, nunggu Pak Direktur. Semakin mundur, Pak Direkturnya sudah nikah, sudah punya anak 16. Baik, cara berpikir yang salah ya anak-anak perempuan putriku semuanya. Bukan begitu Sobat. Coba berpikir tentang kemaslahatan tentang dirimu sendiri, kebutuhan tentang dirimu sendiri. Jangan Anda dikuasai oleh ambisi. Ya, banyak wanita karir. Ini bahasa kasih sayang kepada wanita. Wanita karir menikahnya susah. Kalau sudah menikah itu gampang minta cerai, karena dia punya kekuatan. Cerai saja saya. Akhirnya banyak yang menjanda adalah diberi oleh Allah kelebihan, padahal mesti yang kelebihan itu untuk mulia dan berjaya di hadapan Allah. Ini nasihat buat adik-adik putriku, karena yang tanya perempuan kebetulan, makanya tanya nanti. Pada tidak berani tanya nanti, takut dimarahi sama Buya nanti. Ya putri, jadi kadang cara berpikirnya, padahal seandainya Anda seorang wanita yang diberi oleh Allah misalnya pekerjaan yang gampang sehingga menjadi kaya raya, penghasilannya banyak, seharusnya cara berpikir Anda adalah bukan berpikir tentang duit lagi. Duit sudah ada kok. Saya perlu mencari seorang yang soleh. Jadilah Khadijah hari ini. Apa Khadijah mikir Nabi Muhammad punya kekayaan apa? Dia mikir seorang amin yang jujur. Kalau jujur itu bisa menjaga amanat apapun. Dia lembut, dia baik. Biarpun nggak punya Mercy, nggak punya Fortuner, apalagi nama mobil tuh, masa harus ngafal? Biarpun punya becak saja misalnya, tapi orangnya soleh, ahli sujud, terbukti dia lembut dan sebagainya. Kalau seorang itu berpikir sehat, karena dia sudah punya, kenapa harus aku mencari orang? Lah mungkin laki-laki yang lebih kaya dariku yang pengennya yang lebih dariku, bahkan mungkin lebih muda dari aku. Sementara umurku sudah 25, mungkin orang atau 35 atau 45 misalnya. Mungkin orang yang selevel denganku, laki-laki yang selevel denganku, milihnya apa? Ya yang muda dong, kan begitu. Tidak seperti saya. Nah, coba seandainya berpikir sehat, aku punya kebutuhan pribadi seorang laki-laki. Duit sudah ada. Maka aku akan mencari laki-laki yang soleh. Untung-untung dia adalah yang bisa membimbingku. Urusan agama, urusan duit kita bisa cari bareng. Kemudian apa? Nah, cara berpikir dalam mengambil pasangan itu. Kalau sudah dicukupi oleh Allah,
Tentunya jangan mikir dunia. Kalau Anda menikah hanya karena dunia, maka Anda akan sengsara. Kalau Anda menikah karena pangkat, Anda akan terhinakan. Percaya. Tapi kalau kebaikan, lihat Anda, karena kebaikan dia, Anda bisa menyanjung. Makanya pangkas menikah karena kekayaan, pangkas menikah karena pangkat. Kalau sudah orang menikah dengan seseorang karena kekayaannya, masuk rumahnya sudah serba bingung. Oh, ini kaya, ini mahal, ini kaya. Kayak orang bahlul itu. Melihat perabot yang mahal-mahal, jadi rendah banget. Tapi kalau Anda menikah dengan seseorang karena kesolehannya, indah. Nah, ini wanita misalnya, umurnya sudah kelewat. Kalau Anda berpikir tentang mencari suami yang sepadan dengan Anda, selevel dengan Anda, mungkin apa yang terjadi? Keterlambatan tertunda. Karena yang selevel dengan Anda, kalau Anda wanita, yang selevel dengan Anda akan mengambil pilihannya lebih luas lagi dia. Sementara kalau Anda dengan prinsip bahwasanya aku yang penting orang baik bertebaran di muka bumi ini. Bahkan mungkin seorang yang cukup, seorang perempuan yang kaya dicukupi Allah, cukup mencari seorang laki-laki yang soleh, yang baik, yang bisa mengayomiku, adapun duit kita pakai bersama. Bahkan mungkin dikasih pekerjaan yang baik. Mungkin menjadi sopir pribadinya, kan indah, kemana-mana nemeni. Gayanya sih kayak sopir, tapi suami. Nah, suami itu kan sopir pribadi sebetulnya kan. Bapak hari itu sopir pribadi, masa suami istrinya suruh nyopir? Ya enggak kan? Anda sopir pribadi, dan berbanggalah kalau Anda jadi khidmah untuk istri Anda. Jadi cara berpikir, begitu juga seorang laki-laki, kadang pikirannya adalah Anda seorang misalnya seorang laki-laki berkarir dengan gaji tinggi, punya 16 perusahaan. Wah, tak kasih yang banyak aja sudah, biar khayalnya tuh enteng. Coba kalau ternyata Anda pengen punya seorang istri yang punya 10 perusahaan saja di bawah Anda saja, 10. Itu alamat rumah tangga Anda adalah nggak karu-karuan. Anda perlu seorang istri yang solehah, yang setiap saat menemani Anda. Anda di kantor ngintip Anda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, enak, ngirim makanan, nawat anak, kerjaannya dandan. Jangan sampai, Pak, mohon maaf, ini ada rapat nih di perusahaannya kedua. Hari ini kedua, besok ketiga. Terus. Mana enaknya cara berpikir yang perlu dicuci otaknya itu. Jadi cara berpikir mencari pasangan itu. Jadi level itu apa sih? Kafaah, iya, kufu. Kufu adalah seorang wanita hendaknya mendapatkan laki-laki yang sekufu. Kufu itu yang paling utama adalah agamanya, bukan urusan duitnya. Nasab iya, tapi bukan urusan duit. Jangan-jangan saya itu seorang perempuan kaya sehingga saya harus mendapatkan suami yang lebih kaya. Taulah, yang lebih kaya pun tidak mau dengan kamu. Pengen yang lebih lagi, sama semuanya pakai yang lebih, akhirnya nggak ketemu. Padahal kalau hatinya ditata karena Allah, ketemulah, nyambung. Menikahlah karena Allah. Jadi yang perlu diubah adalah cara berpikirnya. Kan enak seorang profesional yang punya perusahaan 10 tadi atau 15 tadi, dia punya istri yang Masya Allah hanya kerjanya dandan saja, Masya Allah. Untuk suaminya dandannya nggak bingung dandan ke sana kemari. Nggak seperti sebagian ibu-ibu sambil nganterin anak-anaknya sekolah di mana itu langsung hari ini ke rumah makan ini, hari itu ke rumah makan itu. Suaminya nggak pernah diajak itu. Kasihan tuh. Paling enak adalah suaminya bisa nemeni, Bang, yuk pulang, mari warung bareng, ya kan? Istrinya adalah seorang istri yang solehah, kerjanya nemeni suami, indah. Cara berpikir. Jadi masalah level itu sebenarnya dalam bahasa kita adalah kafaah, kufu. Tapi level yang paling adalah urusan agama, nasab. Khususnya ahli bait Nabi SAW, jangan sampai Anda sebagai keturunan Rasulullah, perempuan, mengambil seorang suami, asal suami yang bukan dari nasabnya Nabi, Anda boleh kepada diri Anda sendiri. Tapi selain itu lebih mudah, selain daripada nasabnya Nabi adalah kesolehan. Tidak harus anaknya kiai dapat anaknya kiai, tidak harus. Anda mungkin anaknya kiai, akan tapi kiai itu karena solehannya, ilmu dok nggak cukup, ilmu yang nggak soleh nggak ada gunanya. Maka Anda sebagai seorang boleh menantu yang soleh nanti, memang bukan anaknya kiai, tapi menantu yang bisa jadi kiai, sama aja nanti hasilnya, kan gitu. Jadi hati-hati ya, masalah pasangan itu pokoknya jangan menikah dengan seseorang ambisi Anda adalah urusan dunia, materi dan urusan pangkat, maka Anda akan terrendahkan. Ini jadi cara berpikirnya saja, sehingga masalah level nanti akan luntur itu semuanya. Anda wanita umur berapa? 42, 45, aduh, belum nikah, belum. Carinya bagaimana?
ya saya harus cari mungkin yang lebih tua. Kok ngatur Allah sih? Kalau lebih muda kan alhamdulillah, tidak ada masalah. Pusing itu. Jadi jangan ngatur Allah. Jadi anda istikharah, mana orang baik itu saja. Bagaimana Sayyidah Khadijah Al-Kubra 40 tahun tapi Allah beri umur berapa? 25. Pakai aturan begini. Nah, tapi pakai hati Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hatinya yang jernih, bukan akal dan syahwatnya. Tapi hati, lihat Nabi Muhammad Al-Amin, dia adalah alam. Belum jadi nabi waktu nabi, tapi jujur, lembut, baik. Kemudian melamar. Nggak apa-apa, perempuan lamar dulu nggak apa-apa. Kayak Siti Khadijah ngelamar, ada laki-laki baik, kirim kiai-kiai yang bobot, berat, sampai tidak bisa ngomong dia. Iya kiai, kan enak gitu. Anda bisa pusing. Bawa orang-orang besar untuk melamar. Kalau yang anda sendiri datang mungkin mikir siapa ini? Orang mana? Tapi kalau yang membawa adalah orang hebat, ya Ustadz, ini ada seorang anak gadis, dia begini. Kalau yang ngomong Ustadz sih oke aja deh, alhamdulillah. Nah, gitulah caranya. Bukan pacaran setiap malam Abah Umi. Ya, dibohongin tuh. Nggak bisa ketemu yang baik dengan cara itu ya. Insya Allah. Jadi masalah level itu biasanya ambisinya. Masalah level itu tidak terlalu dipikirkan kalau orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang kaya raya pun tidak pernah memikirkan seorang suami yang punya kekayaan lebih dari beliau. Ternyata diberi oleh Allah yang luar biasa dahsyat, baginda Nabi, penyelamat dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.